Pada asasnya umat Islam adalah ditegak untuk menyertai apa-apa perayaan agama lain. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum menyertai perayaan agama lain sama ada dengan ucapan atau tindakan pada pakaian, makanan atau minuman yang dikhususkan pada hari perayaan tersebut adalah haram jika bertujuan untuk mengagungkan hari perayaan mereka. Bahkan mayoriti ulama berpendapat bahwa seorang muslim yang mengagungkan syiar-syiar agama lain boleh jatuh ke lembah kekufuran. Manakala individu muslim yang tidak berniat untuk mengagungkannya adalah berdosa, namun tidak sampai ke tahap kufur. Dalam surah Al-Furqan, Allah memuji golongan yang tidak menghadiri hari perayaan orang-orang musyrik. Firman Allah, bunyi terjemahan maksudnya, dan mereka, yang diredai Allah itu ialah orang-orang, yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Surah Al-Furqan, ayat 72, sebahagian ulama salaf seperti Abu Al-Aliyah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Al-Dahak, Al-Rabi bin Anas dan lain-lain menafsirkan kalimat Al-Zur dalam ayat di atas sebagai hari-hari perayaan orang musyrik. Oleh yang demikian, dapat difahami daripada ayat ini bahwa Allah memuji individu-individu yang tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, bunyi terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, karena setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Surah Al-Maidah, ayat 51, menurut para ulama, apa yang dimaksudkan teman rapat di sini adalah menyerupai tasabuh mereka dan membesarkan hari-hari perayaan mereka. Menurut seorang ulama mazhab Syafi'i, Hibatullah bin Al-Hasan Al-Lalakai, maksudnya, umat Islam tidak dibenarkan untuk menghadiri perayaan-perayaan mereka, golongan bukan Islam, karena mereka berada dalam kemungkaran dan kebatilan. Apabila golongan yang baik bercampur dengan golongan mungkar, tanpa mengingkari mereka, maka mereka seperti reda dan terpengaruh dengan ahli mungkar tersebut. Kami bimbang kemurkaan Allah turun ke atas kelompok mereka, lalu terkena pada semua. Kami memohon kepada Allah daripada kemurkaannya. Al-Imam Al-Damiri pula menjelaskan tentang hukuman yang selayaknya menurut syarak bagi mana-mana individu muslim yang menyertai perayaan bukan Islam. Kata beliau, dihukum ta'zir bagi sesiapa yang mengikuti orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Selain itu, menurut Abu Hafs Al-Kabir, ulama mazhab Hanafi, maksudnya, jika seorang lelaki menyembah Allah selama 50 tahun lamanya, kemudian tibanya hari Nairus dan dia menghadiahkan sebiji telur kepada sebahagian golongan musyrikin dengan tujuan mengagungkan hari tersebut, maka telah jatuh kafir dan terhapus amalannya. Ibn Al-Hajj Al-Maliki juga secara ringkasnya turut berpendapat bahwa orang Islam ditegah melakukan apa yang orang bukan Islam lakukan di hari perayaan mereka. Selain itu, Abu Al-Qasim berpandangan bahwa tidak harus bagi orang Islam menghadiri perayaan orang bukan Islam karena ia merupakan suatu kemungkaran